Kita berapa aja hari ini ada nata de coco yang setengah jadi itu kita tampung. Karena permintaan pasar kita sekarang cukup tinggi, sampai 150 ton per bulan. Ih, Kapasitas saya pribadi aja satu hari cuma 2 ton. Berarti kan betul. cuma 60 ton. Ya 50 ton lah paling. Kadang-kadang bisa sampai 40 ton cuma satu bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast Kali Bicara. Kami bicara lepas, Anda mendengar tuntas. Terima kasih Bang telah datang pada hari ini. Ini ada kesalahan teknis. Ini saya mendatangkan salah satu pelaku UMKM yang memanfaatkan salah satu limbah kelapa lah, air kelapa, jadikan kara, menjadikan kemasan, mempunyai nilai-nilai ekonomi. Di sini kita lebih kepada diskusi berbagi, Bang. Ya, Berbagi siap. baik dari untuk saya dan juga untuk kawan-kawan yang menonton. Dan juga satu baru saya terbaca di kolom komentar itu memang ada minta diundang, Bang. Bang Badrun katanya mereka, Bang Badrun ada di kolom komentar itu bahwasanya ini saya datangkan nih. Saya datangkan Bang Badrun, salah satunya pelaku usaha. Izin Bang, saya mungkin langsung aja nih Bang. Sebelum saya lebih bertanya tentang detail mengenai produk UMKM ini, saya lebih ingin bertanya itu awal mulanya tercetus ide ini, Bang. Oke, baik, terima kasih. Awal asal muasal cetusnya ide pengolahan air kelapa ini menjadi nata de coco. Yang pertama sekali kita melihat potensi alam yang ada di daerah kita. Air kelapa yang begitu melimpah ruah belum termanfaatkan secara maksimal. Ya. Jadi itulah asal muasal kenapa saya ingin mengolah air kelapa ini menjadi nata de coco. Nah, kemudian memang saya di basicnya juga memang basic nata de coco. Hampir saya kerja tuh 10 tahun yang bergerak di bidang nata de coco. Jadi saya tuh sangat menguasai. Berarti Abang sebelumnya itu memang bergerak di bidang usaha ini? Betul, saya dulu kan bekerja di beberapa perusahaan ya, yang memang membidangi masalah nata de coco ini. Ada 3 perusahaan sebetulnya, di salah satu di perusahaan di Indah Gilir, Sambu. Ya itu saya itu 3 tahun, kemudian di PT Kokada Food di Batam saya dikontrak 1 tahun, kemudian dikontrak lagi, dikerja lagi di PT Bumi Sari Mas Kelapa di Padang itu sebagai staf ahli selama 3 tahun. Khusus untuk memegangi, Khusus untuk produksi nata de coco ini. berarti setelah ini, sorry Bang, Abang kan setelah bekerja di perusahaan yang mendapatkan jabatan juga strategis, Abang memutuskan untuk berhenti. Kan tak semua orang resign kita nih, ngambil langkah yang lebih, ini kan risiko nih Bang. Iya betul. Risiko yang Abang ambil ini dah ada punya gaji yang tetap, dapat posisi yang juga lumayan. Ini kan berhenti, ini kan risiko yang Abang harus hadapi. Abang sebelum Abang memutuskan berhenti itu apa sih? Kalau boleh kami tahu lah. Pertama begini, saat saya bekerja itu saya juga meriset juga tentang nata de coco. Di samping saya bekerja, saya juga mau coba sebagai pelaku. Sebenarnya iya sih, tapi kita harus memutuskan hal itu, ya kan? Karena bagaimanapun saya berpikir begini, kita sudah punya ilmu. Ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan usahanya, gitu kan? Kenapa kita tidak, gitu? Iya. Ya, itulah yang memotivasi diri saya untuk resign, kemudian memulai membuka usaha kecil ini, UMKM ini. Gitu. Bang, ini kan setelah Abang berhenti, Abang memutuskan itu, Abang tak mikirkan lokasi ya, asal tempat aja jadilah begitu. Awalnya iya, karena saya memulai dulu, memulai dulu. Nanti sambil jalan, di mana kekurangan kita perbaiki. Itulah cuma strategi saya gitu. Nah, mungkin kita lebih masuk nih Bang. Ini kan setelah Abang berhenti, Abang memulai dan sebagainya.
pasar yang pertama atau produk yang pertama abang lakukan itu produk apa untuk memperkenalkan kepada masyarakat nih? Untuk awal itu saya pasarkan produk dalam bentuk es. Es bang ya? Esnya, es seperti es mambo itu. Jadi saya produksi nata de coco itu, pertama sekali saya masih ingat itu sekitar tahun 2005 gitu. Kita produksi satu hari sekitar 20 liter air kelapa. Awalnya. Awalnya, itu awal produksi. Kemudian setelah jadi kita proses ya, kemudian kita potong-potong, terus kita kemas, ya, kemas masuk dalam plastik, kemudian kita kasih merek. Kemudian setelah masuk ke plastik, kita kasih merek, kita dinginkan. Setelah itu baru kita pasarkan ke sekolah-sekolah, ya, warung-warung. Iya, istilahnya pasar anak-anak lah. Ya, pasar menengah ke bawah. Itu ya dengan berbagai varian rasa tuh bang. Iya, ada 4 varian rasa waktu itu. Berarti awal-awal nih merintis coba-coba dulu. Itu bang setelah abang jual nih, ada tidak melihat oh ini lumayan prospeknya nih, atau misal 100 atau 50 es dulu 50 itu seperti apa awalnya itu? Ya seperti itu. Setelah saya titipkan ke warung atau bahan gitu kan, belum sampai anak-anak itu pulang sekolah, kalau di sekolah produk saya sudah habis. Sudah habis. Jadi saya berpikir bahwa ini prospeknya bagus gitu. Sesimpel itu aja ya. Bagus ini. Udah tinggal kita tingkatkan dan kita fokuskan. Kemudian saya coba lagi fokuskan satu hari 50 kilo ya. 50 kilo kita coba produksi dengan 2 kulkas gitu kan. Alhamdulillah ya. Semakin berkembang. Ini orang sudah mulai tahu. Ya, oh itu ada produk salju itu nata de coco, gitu kan. Sudah mulai tahu. Jadi saya berpikir kalau saya hanya menjual untuk dalam batas freezer saja, gitu kan, ini mungkin pangsa pasarnya tidak begitu luas. Iya, betul, hanya betul, cukup betul. di dalam kota, ya kan gitu. Udah saya coba lagi, kita kemas supaya dia lebih awet. Bagaimana caranya? Iya. Saya yang pertama itu sekitar 3 bulan masa kadaluarsanya, gitu kan. Saya kemas dalam kardus. Berarti ada produksi sendiri ya bang, abang melakukan itu? Kalau untuk kemasan itu ada, kita beli plastik di pasar dalam bentuk non label, dan sablon awalnya asal masalnya. Iya. Itu belum istilahnya, mohon maaf, sorry, izin belum di apa dan sebagainya. Belum, saya sambil jalan izin baru kita urus. Iya, betul. Biasa lah, namanya orang berjuang, proses. Yang penting buat dulu. Betul. Nanti sambil jalan, nanti kan kita datang ke dinas kesehatan, bagaimana mengurus untuk dinas kesehatan, produksi industri rumah tangga, gitu kan. Nanti kita didaftarkan. Iya, didaftarkan. Betul. Jadi ketika ada pelatihan kita diundang. Terbitlah tuh sertifikat industri rumah tangga itu, IRT itu. Iya. Kesehatan. Berarti bang izin bang, sebelum ini kan ini produk kemasan ya, ini kan. Iya. Sebelum ini ada proses, ada esnya dan sebagainya. Sebelum abang memutuskan, oh aku harus lebih luas. Ini kan kemasan, apakah lebih kemasan ini dulu atau ada kemasan berbentuk gelas dan lain sebagainya? Ada. Jadi setelah kita dalam bentuk es tadi, bentuk bantal gitu ya, set. Kemudian saya nampaknya ini sudah mulai berkembang lagi ke cup. Iya. Jadi berkembang ke cup ya. Saya pertama sekali itu saya tidak pakai yang continue cup sealer, tapi saya manual satu-satu seperti teh capoci. Oh iya, gitu ya, gitu. Awalnya. Kemudian itu lidnya itu tutupnya itu mereknya itu kan kita sablon. Iya. Kemudian kita beli mesin yang teh capoci itu, kita masih kecil. Iya betul. Masih kecil. Kan? Namanya proses ya. Iya proses. Ya. Kita kemas per satu-satu kan gitu. Sampai saya ingat saya beli 4 biji. Mesin press 4 biji untuk 4 orang kerja. Karena permintaannya cukup signifikan. Iya. Jadi karena satu mesin satu warna, saya kan ada 4 warna itu, 4 rasa ada 4 warna.
Oh, labelnya beda sesuai rasa, sesuai warna. Ya, rasa sesuai warna. Ya, rasa sesuai warna. Itu pula strategi Strategi. Kemudian setelah saya punya 4 mesin yang manual, saya pikir ini tidak efektif, ya. Tidak efektif dan juga tidak efisien, sering bocor. Iya, betul. Terpikirlah saya mengembangkan bagaimana ini supaya nanti kita punya mesin otomatis, ya, yang otomatis. Kebetulan saya jumpa sama kawan saya yang mesinnya sudah 6 tahun dia tidak tergunakan, ya kan. Udah saya istilahnya nego lah sama dia gitu kan. Udah katanya bawa aja dulu, nanti bayar sama Proda aja. Alhamdulillah saya bilang, ya. Ini luar biasa. Itulah langkah-langkah. Langkah. Istilahnya apanya, pahit getirnya dalam berusaha itu. Bang, setelah adanya proses dan sebagainya itu, ini kan kalau cup itu apakah berbentuk kemasannya itu setelah cup pakai kardus lagi? Iya, setelah kita kemas dalam cup itu nanti ada kemasan luar lagi, yaitu bukan dus, ya, pakai dus lagi. Satu dus itu berapa isi, Bang? Satu dus itu isinya 24 cup. Kalau kayak gini ada cup juga lagi? Kalau ini ada kardusnya, satu dus ya ini 12 saset. Ya, 12 saset. Yang continuous, yang ini, yang standing post. Ya, ada 12 saset gitu. Jadi kenapa kita harus berpikir untuk pengemasan yang lebih simpel, yang lebih tahan? Karena kemasan itu juga menentukan terhadap lama tidaknya daya tahan produk. Oh, di situ ya? Ya, di situ tergantung kemasannya. Ya, di samping memang prosesnya juga lebih hygiene, ya. Dan juga kemasan juga harus memang bagus, ya. Seperti ini kemasan yang standing post ini bisa tahan 1 tahun. Satu tahun nih, Bang? Ya, 1 tahun, karena plastiknya lebih tebal. Lebih tebal, ya. Jadi tidak hanya tergantung dari proses, juga tergantung daripada kualitas kemasan itu sendiri untuk dia lebih awet, lebih tahan lama. Untuk mengukurnya itu memang ada hitungannya ya, Bang? Ada hitung-hitungnya. Awalnya kita juga minus setiap kita produksi itu kita sisihkan 3 saset, ya, atau 3 cup, ya. Nanti di minggu pertama kita buka, kita rasa. Bagaimana, ada perubahan rasa enggak? Oh iya. Kalau tidak ada perubahan rasa, kita coba lagi nanti sebulan. Kita harus ada samplingnya. Berarti lama prosesnya. Lama prosesnya gitu, baru kita bisa menentukan. Sampai berani menjamin cup ini dengan masa expirednya itu 1 tahun. Gitu. Ya, jadi tidak hanya tebak-tebak. Tidak. Ini melalui proses sebenarnya. Melalui proses. Jadi setiap kami produksi itu pasti kami ada simpan samplingnya, ya. Untuk bulan pertama, bulan ketiga, bulan ke-6 dan bulan ke-12. Ya. Kalau sampai bulan 12 itu ketahanannya masih sama dengan kita waktu produksi, rasanya dari sisi rasa, ya, dan kualitas lainnya, itu kita anggap ini sudah bisa ukuran 1 tahun. Padahal 1,5 tahun juga bisa. Cuman kita menjamin sampai 1,5 tahun. Kita ambillah yang tengah-tengahnya. Itu cara saya bagaimana untuk mengukur tentang expire-nya. Betul. Ini kan luar biasa nih, Bang. Sedikit lah kita korek-korek lah sedikit kan. Manajemen pasar awal tuh kayak mana, Bang? Setelah apa nih? Ini kan es mambu, oke lah kita tahu nih. Setelah Abang berani menciptakan sebuah produk dengan bentuk kemasan, dengan bentuk cup dan bentuk seperti ini, dan menjadi kardus, tentu ada pasar nih, Bang. Iya. Sebenarnya hari ini kita mengukur pasar kan ada kompetitor. Ketika produk itu masuk ke kita dari kompetitor dari luar, ya, kita harus bisa minimal menyamakan dari sisi kualitasnya, dari sisi kemasannya, dan juga dari sisi harganya. Kita harus bisa bersaing harga produk yang dari luar terhadap kita produk lokal. Pada prinsipnya produk lokal itu lebih murah ketimbang dari produk dari luar. Karena tidak, kalau produk lokal itu nggak ada biaya transportasinya. Iya, betul. Kan di situ kita satu keunggulan kita produk lokal ini. Ya. Dari sisi rasa kita lebih fresh produk kita dari produk mereka. Mereka mungkin sampai ke tempat kita bisa 3 atau 4 bulan. Dari mulai produksi sampai ke grosir mereka gitu kan. Tapi produk kita 2 hari aja kita sudah sampai ke konsumen.
Hati kita lebih fresh gitu. betul. Itulah salah satu produk salju ini lebih unggul dibandingkan produk-produk yang dari luar. Betul. Artinya gini, saya dapat mengesimpulan lah. Terlepas ada produk luar atau tidaknya, di sini kan produk abang kan bukan hanya sekedar menawarkan kemasan, bukan apa dan sebagainya. Kualitas juga meskipun murah. Ya. Murah ada alasan karena kita biaya operasionalnya lah tidak terlalu besar. Betul, Karena betul. kita langsung mengantarkan ke konsumen atau mengantar ke minimarket atau warung dan sebagainya. Kita hanya prosesnya berjam atau per hari. Per hari. Berminggu pun tak sampai lah kalau Iya. ke daerah. Iya. Tapi kalau produk luar itu kan bisa jadi dalam perjalanannya aja. Bisa berbulan. Ya betul. Belum lagi sampai di gudang. Betul, Nah, betul. Kemudian cara dia mendistribusi juga tidak sekaligus. Iya Ya kan? betul. Secara sedikit-sedikit gitu. Nah, itulah keunggulan produk lokal. Itu kenapa. Murah, kualitas memiliki, Ya. dan fresh. Bukan berarti kita memburukkan produk yang sebelah atau yang luar. Namun ini kan secara hitung ekonomi Iya. kita lebih unggul Ya, lebih unggul. dan berani menawarkan harga yang lebih murah. Lebih murah. Ya, kan itu jadi apa? Jangan pula nanti penonton ini mulai mengatakan produk ini tidak bagus. Semua produk bagus, Bagus, cuman kan setiap produk punya kelebihan. Betul. Di sini ini kan menawarkan kami fresh, kami cepat, Ya. dan kami tidak kalah tentang kualitas. Ya. Nah, itu poin. Karena apa alasan itu? Ya kami sangat dekat dengan konsumen. Iya, betul. Nah, itu kan salah satu strategi pemasarannya. Pemasarannya. Ya, kalau ini mohon maaf, kalau produk ini berada di Pulau Jawa, kan itu jauh dari Jauh, konsumen. Ini kan konsepnya lebih sederhana Iya. seperti itu. Izin Bang, satu lagi saya pertanyakan lah. Dari semua proses ini, cara abang manajemennya, pasar dan lain sebagainya itu sistemnya itu, apakah orang warung sendiri membeli sama abang atau minimarket atau masyarakat lah yang membeli, atau memang ada agen yang membeli? Kita begini, kita ada beberapa pasar, arti kata cara yang kita lakukan. Pertama, kita bisa bicara dengan kampas. Kita ada sales ya untuk menawarkan produk-produk kita itu ke warung-warung. Kemudian kita juga bisa melalui jalur grosir. Itu nanti kita akan produk kita ke grosir nanti yang akan mendistribusikannya ke konsumen. Iya. Kemudian ada juga agen. Itu kita sudah bagi wilayah-wilayahnya gitu, supaya nanti jangan sampai tumpang tindih. Gitu kan. Seperti misalnya Kerengan, kita ada agen di sana. Oh, enggak sampai juga Ya, loh. dengan ada toko Senang Hati di sana, ada toko Alang di sana juga untuk produk-produk kita. Gitu kan. Kemudian di Timilahan juga ada gosok-gosok Timilahan. Nanti mereka yang mendistribusikan ke Guntung, ke Kualeno, mana, ya kan? Jadi upaya, ya kan? Bagaimana produk kita itu bisa jalan. Itu konsep saya. Dan juga kadang ada misal permintaan untuk memenuhi acara ulang tahun, pesta, segala macam, dipesan dengan kita siap layani. Karena pada prinsipnya kita ada pelayan. Iya, betul. Pelayan konsumen. Karena konsumen itu, pembeli itu adalah raja. Jadi kita harus layani raja itu. Betul. Ini menarik. Ini salah satu manajemen strateginya untuk ya terlepas kalaulah produk itu jalan. Ya terlepas untungnya kecil atau besar, yang penting jalan. Iya. Asal ada untung. Bicara tipis atau besar itu nanti. Nah, saya tertarik Bang melihat kemasan ini. Ini kan salju nih namanya. Iya. Salju kan dingin. Dalam arti kan es nih. Iya. Sebenarnya salju itu apa? Apa makna abang harus buat label nama produk abang ini dengan kata salju? Nah, brandnya salju kan? Salju. Nama brand salju. Salju itu singkatan dari kata selalu jujur. Jadi saya selalu mengedepankan dalam berusaha itu adalah kejujuran. Kunci. Kuncinya sukses itu kejujuran. Ketika kita tidak jujur, ya kan, kita bermitra dengan mitra kita, mereka kecewa. Ketika kita mengatakan A tapi hasilnya B. Jadi makanya saya mengedepankan dalam usaha itu kejujuran, sehingga saya buat merek saya juga
salju, gitu kan, karena selalu jujur. Dan juga merek itu, ucapan itu juga bagian dari merupakan doa. Iya. Nah, kalau kita misalnya doa yang baik, mungkin Allah akan kabulkan. Iya, amin. Amin, kan? Seperti itu. Bang, ini kan gini, maksud saya itu setelah abang memutuskan nama Salju dan sebagainya ini kan, yang kedua, selama abang menjalankan ini ada nih atau agen atau pelanggan atau bang, abang kan produk baru nih, misalnya aku datang nih, abang, aku tes lah dulu tanpa duit, Iya. pernah nggak kayak gitu? Ada sering juga ya. Terus dalam arti kata mau barang, minta barang, nah gitu kan. Memang macam-macam cara kita untuk mengenakan produk kita ini. Ya. Pertama, produk kita sudah tersebar luas, ya. Mereka kadang datang, ya. Ada juga kadang memang sengaja kita tawarkan ke mereka, ya, ke pembeli-pembeli itu. Karena tuh begini menurut saya, ya. Pasar itu adalah ujung tombak dari satu perusahaan, ya. Kalau perusahaan itu tidak ada pasar, sebagaimanapun bagusnya kualitas, itu tidak akan jalan. Betul, Ya. betul. Jadi kita bagaimana mengupayakan supaya produk kita ini diterima oleh pasar? Bisa saja dengan cara kita mendatangi grocer, ya, mendatangi konsumen, ya, mendatangi warung, ya, mendatangi agen, ya. Itu teknis-teknis kita untuk menawarkan produk kita. Yang dilakukan oleh sales. Nah, tapi kalau produk kita ini sudah jalan, sudah diterima oleh pasar, kita nggak perlu lagi mereka yang datang. Betul. Mereka yang datang. Jadi tantangan dan rintangan memang dalam berusaha ini itu memang cukup berat. Itu seninya. Itulah seninya. Itunya seninya. Jadi wirausaha itu. Itu seninya gitu. Tapi ada poin yang saya ambil, memang salah satunya ya cukup jeli ya bang membaca pasar. Ya mohon maaf. Ini kan bicara produk yang abang lakukan ini kan kompetitornya banyak. Abang berani mengambil risiko ini bahwasanya aku juga tak kalah saing nih dengan produk-produk yang lainnya. Ya kalau bicara tentang Kara, ini kan banyak nih produk yang lebih dulu. Tapi bukan berarti kita yang baru ini tak punya konsumen, tak punya nilai jual. Salah satunya abang menjualkan dengan harga murah tapi kualitas sama. Ini kan konsep yang ya tak semua orang berpikir seperti itu, bang. Betul. Biasanya kan gini, banyak generasi yang memikirkan orang itu udah berjualan itu, aku tidak mungkin berjualan itu lagi. Ya kan, kok biasanya manusia tuh memulai berusaha itu pasti gitu. Tapi abang berani mengambil dari sekian banyak produk yang bahan bakunya sama, tapi abang mengambil celah, yakin abang produk ini punya pasar. Dengan kemasan, dengan gaya kemasan, gaya menjual abang seperti apa. Bang, izin saya tanya, setelah abang lakukan ke proses ini, kalau terkait bahan baku itu susah, Bang? Jadi kita di Indragiri Hilir ini, ya, memang negeri hamparan kelapa dunia ini, lumbungnya di sini, ya. Itulah salah satu kenapa produk kita ini bisa harganya bisa bersaing, malah murah daripada produk-produk dari luar, ya. Karena kita tidak ada kendala di bahan baku, dan bahan baku juga sangat murah, ya. Sangat murah. Kenapa? Karena itu dianggap limbah. Betul. Harganya pun tergantung kita, gitu kan? Mereka buang-buang kok. Betul, air kelapa. Air kelapa, gitu kan? Selama ini tidak ada yang memanfaatkan ini, gitu kan? Dengan adanya kita salju berproduksi sini, ya, dampak sosialnya daripada masyarakat itu, ya, air kelapa sekarang sudah mulai nilai ekonomi, sudah mulai nilai tambah, ya kan? Yang tadi biasanya itu air kelapa dibuang-buang, hari ini sudah dikumpulkan. Betul. Dikumpulkan. Nah, itu salah satu mungkin dampak sosial daripada kita usaha ini. Bang, sampai sekarang lah, dari awal 20 liter abang melakukan air kelapa, sekarang ini berapa ton ya? Alhamdulillah ya, sudah 18 tahun ya kita merintis 20 liter. Lama banget. Sekarang sudah menjadi 2 ton per hari. Per hari, Bang? Per hari 2 ton air kelapa. Wajib ada. Gitu. Itu banyak, Bang. Ya itu makanya. Karena sekarang permintaan kita juga tinggi. Kemarin sebelum COVID itu permintaan ada 150 ton 1 bulan.
1 bulan. 1 bulan. Oh. Kemudian tidak lama setelah itu kita kan ada wabah COVID ini, ya kan? Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi dengan maksimal, ya, dan mengurangi karyawan, kemudian perusahaannya 50%, bahkan sampai 25%, ya, itu juga berdampak kepada kita, gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah COVID ini selesai hilang, ya, kita sudah mulai nampaknya menggeliat lagi, ya, permintaan cukup baik juga, gitu kan. Karena saya di samping memang produk yang siap saji, kita juga ada produk yang setengah jadi. Abang memasarkan produk yang setengah jadi, ya. Ada pasarnya juga. Ada juga pasarnya. Pasarnya ini kita pasar ke pabrik, ya. Kita ada pabrik di Medan juga, mitra kita, ada pabrik di Lampung. Ada juga UMKM yang seperti kita ini, dia tidak mau proses pembuatan air kelapa, barangkali di tempatnya itu susah air kelapanya, dia hanya ngemas. Jadi isinya itu di kita, merek di dia. Boleh itu? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Hari ini kan banyak, bukan hanya kita di sini. Yang di luar-luar tuh seperti Singapura nggak ada produk, tapi dia punya barang, punya merek. Dia hanya jual brand. Betul. Ya. Tapi kembali loh Bang, saya berpikir gini. Abang mengambil tempat di posisi hamparan kelapa dulunya, produk lain masuk ke Inhil. Ada pasar lah, yang produk lain ya, ada pasar. Logika saya berpikir, dari mana orang itu dapat bahan baku? Sebenarnya tadi koko ini gampang, setiap pasar itu pasti ada. Orang Indonesia ini hampir sekitar 60%-70% itu mengkonsumsi kelapa. Kalau kelapa bulat itu di pasar, ya, pasti mereka buat santan, pasti mereka itu belah, ya kan? Ada air kelapanya. Dari situlah mereka memanfaatkan air kelapa itu sendiri. Bang, ini tertarik saya lebih dalam lah. 2 ton 1 hari itu gimana caranya abang mendapatkan bahan baku itu? Sebenarnya bahan baku itu hanya di Timilahan saja, ya. Itu saya ada mitra yang santan itu sekitar 20 lah, ya. Mitra santan aja? Ya, mitra santan. 1 hari santan itu rata-rata 3 sampai 4 jerigen, berarti kan 100 liter lebih 1 hari, ya. Karena 1 jerigen itu kan 30 liter. Iya. Berarti ada sekitar 120 liter per setiap santan ini. Artinya kalau misalnya kita punya 20, sudah ada 2 ton. Berarti orang sudah memitra sama Bang? Sudah memitra sama kita. Mulai dari tahun 2005 kita sudah bangun mitra itu sampai hari ini. Berarti kalau untuk yang di daerah-daerah pernah ada Bang? Yang di daerah belum. Belum, karena saya berpikir gini, ada juga di daerah menghubungi, Pak, ini air kelapa kita banyak, bagaimana bisa enggak, gitu kan. Jadi kita hitung-hitung dulu, ya. Kalau sampai di Timilahan ini harganya segini, kira masuk nggak itu biaya kirimnya? Iya, betul. Kan gitu. Betul. Jadi saya berpikir gini, bagaimana kita memanfaatkan air kelapa yang ada di daerah, ya. Di kecamatan-kecamatan itu, kita harus membangun rumah produksi lagi yang ada di kecamatan. Berarti memperdekat. Ya, memperdekat dengan bahan bakunya. Kalau bahannya yang bahan setengah jadinya sudah kita produksi, misalnya jadi setengah jadi, itu lebih di samping harga jualnya itu lebih tinggi, kemudian prosesnya sudah setengah jalan. Iya, betul. Sudah setengah jalan. Memang ini kan salah satu membuka pikiran masyarakat Indragiri Hilir, bahwasanya banyak loh nilai-nilai ekonomi masyarakat itu tentang kelapa. Nah, ini kan dari 1 poin saja, saya lebih karena sumber saya ini tentang air kelapanya, memanfaatkan air kelapa. Kita kan masyarakat ini mungkin ya, meskipun saya tidak mempunyai data pasti, tapi hampir 100% lah, enggak lah, hampir 90% lah. Masyarakat kita ini kan menjual hasil kelapa itu kan bahan bakunya, ya, bahan mentah, sudah kopi jual. Iya. Dia tidak memanfaatkan nilai-nilai yang lain, turunan yang lain. Di sini ya saya salut dengan Bang Badrun. Pokoknya yang bisa saya ambilkan, bisa usaha kelapa tapi tak punya kebun. Iya. Ini kan tak mudah Bang, tak mudah ilmu-ilmu yang seperti ini kan. Kita usaha kelapa tak penting kita punya kebun. Iya. Nah, artinya tapi kita punya nilai ekonomi dari kelapa. Nah, ini kan salah satu konsep. Jadi salah juga kalau ada masyarakat yang berpikir,
wajar lah. Aku nih tak bisa berusaha, aku nih tak punya, kalau nak bicara kebun aku tak punya kebun dan sebagainya. Tapi dia tidak memanfaatkan nilai dari perkebunan itu. Iya. Apa sisi yang dianggap tidak bernilai? Ya salah satunya abang bisa memanfaatkannya, itu kan dianggap tidak menilai, Bang. Iya, iya. Kalau musim kemarin kan kita, kalau 2000 tahun 2000-an kita ingat di kampung itu kan Yosalai. Itu kan kalau belah tuh, Bang, belah ya sudah Iya, ya. iya. Boleh buat mandi. Boleh bawa mandi. Nggak ada apa. Jadi saya sedikit menangkap ini luar biasa, Bang, punya pemikiran. Ya terlepas ada nilai ekonomi bagi abang tersendiri, tapi abang ngambil ide poin usaha ini kan tak semudah apa yang orang pikirkan. Iya. Nah, yang kedua kan, poin kedua yang saya ambil, lagi-lagi saya melihat abang berani mengambil pasar ini, sama lah istilahnya, orang jual celana, abang juga jual celana. Iya. Istilahnya kan seperti itu. Mm. Jadi, tapi abang menawarkan ini produk tahan, kualitasnya tak kalah saing, lebih murah. Lebih murah. Nah, jadi ini kan strategi yang apa? Salah satunya abang memproduksi, mendekatkan bahan-bahan produksi itu, mendekatkan kepada bahan baku. Salah satu makanya harganya lebih murah, bukan berarti kualitas yang tak punya. Tak bagus. Nah, bukan itu konsep yang harus kita apa. Bang, izin lagi saya apa. Ini kan kalau bicara produk kita kan mungkin saya lebih detail lah. Takutnya penonton itu nanti di kolom komentar itu izinnya ke mana dan sebagainya. Itu kan pasti ada tuh, Ya, Bang. ya, ya. Biasanya harus seperti apa? Karena ini berbicara produk. Kalau mengenai izinnya seperti apa nih, Bang? Oke, baik. Kalau izin kita kan memang dari mulai 2005 itu sudah mulai mengurus izin. Langsung gitu kan. Nah, jadi mana yang belum lengkap kita lengkapi. Kemudian juga pemerintah juga hari ini ikut juga memfasilitasi masalah perizinan. Oh iya, ya. iya. Seperti nomor induk berusaha itu kan pemerintah sudah memberi ruang kepada kita. Hanya melalui aplikasi aja kita sudah bisa terdaftar. Betul. Nah, kemudian juga seperti halal, melalui aplikasi aja kita sudah bisa mendaftar halal. Ya. Rasanya memang UMKM hari ini diprioritaskan oleh pemerintah. Ya, terus Dibantu. dengan dibantu. Terlepas dari plus minusnya, yang lain-lainnya itu nanti kita sambil jalan. Iya, ya. tetap. Tetap. Yang namanya proses itu kan Ya. artinya gini. Mungkin saya lebih seperti inilah. Saya tanya lagi, Bang. Ini setiap minimarket itu Milahan nih hampir ada Bang produk? Kita ada beberapa minimarket lah ya kita masukkan di sini. Karena ada juga itu supermarket yang sudah punya memang produk mereka yang dari luar bersama juga dengan Nata de Coco juga ada. Ya. Jadi karena mereka sudah punya pemasok, ada juga seperti itu. Oh iya. Jika kita tawarkan kami sudah termasuk, Pak. Kami di sini pakai sistem aja, kami tidak belanja. Ada juga seperti itu, gitu kan. Gitu kan. Itu ada mungkin seperti di Geri, di Bayu, kemudian di Borneo juga ada produk kita yang seperti ini. Kadang mereka ini telepon, Pak. Apalagi udah menjelang bulan puasa kan. Produk kita sudah menjamur. Gitu. Betul. Memang produk kelapa ini memang enaknya memang di bulan puasa sih. Ya, itu lebih tinggi penjualannya lebih tinggi. Iya. Kalau di sejuk ditambah es sebagainya memang agak segar-segar gitu. Iya. Tapi gini lah, saya memang selain baru tahu abang ini udah pasarnya cukup, alhamdulillah lumayan dan sebagainya. Ya kita berharap lah baik masyarakat Inhil khususnya ya, kalau terlihat atau nampak di minimarket, di warung dan sebagainya, ketimbang membeli produk yang lain, bukan berarti mengatakan produk yang lain tidak bagus. Ya lebih baik kita membeli produk lokal. Ya saya menganjurkan ya, karena saya pribadi ini tidak ada, mohon maaf kalau teman-teman penonton saya yang mengucapkan ini karena dibayar, tidak. Bang Badrun saya undang dan saya tidak dibayar, dan saya juga tidak membayar Bang Badrun. Jadi artinya takut pula nanti persepsi memuji-muji dan sebagainya. Ini tidak. Ini saya lebih saya lebih kepada cinta daerah, cinta produk daerah. Artinya hari ini kalau bukan kita sebagai orang daerah yang mencintai produk daerah kita sendiri, ini tak akan besar. Betul. Dan siapa lagi yang mau beli? Kalau kekuatan itu pada konsumen daerah itu kuat, produk ini akan lebih kuat. Akan lebih terima. Artinya
Saya berharap kalau harapan saya hasil diskusi kita pada hari ini membuka pemikiran masyarakat bahwasanya kita punya loh produk-produk yang tak kalah saing dengan produk yang lain. Ini produk asli putra daerah. Dan memang orang daerah. Memperkerjakan juga orang daerah. Tanpa mohon maaf, ada orang di Pulau Jawa atau di luar Sumatera dan sebagainya, itu tidak ada. Betul-betul putra daerah. Artinya kalau kita membeli produk daerah, maju pun suatu produk itu secara tidak langsung perputaran ekonominya juga ke daerah. Betul. Jadi itu konsepnya. Karena semakin besar produknya, semakin banyak kebutuhan, artinya kan yang membeli bahan bakunya kan di daerah sini juga. Iya, betul. Kan konsepnya lebih simpel aja gitu. Jangan masyarakat nanti Bang Badrun yang kaya nanti dan sebagainya. Nggak seperti itu. Ya kalau bicara kaya plus minus kan usaha itu pasti ada untung dan rugi orang. Itu kan bicara rezeki. Iya. Namun di dalam rezeki orang, kalau bicara tentang, ya saya tak masak juga tentang Islam nih Bang. Tapi namun kembali di dalam rezeki kita kan ada rezeki orang lain. Nah itu kan salah satu. Kenapa? Gini, kalau laju besar, makin tentu kebutuhan bahan baku juga besar. Ya bahan baku ini kan dibeli kepada masyarakat. Iya. Nah artinya ekonomi itu berputar kan di lokal itu sendiri. Iya, betul. Nah memang ini bukan hanya sekedar produk dan sebagainya. Ada nilai-nilai yang saya anggap, yang saya tangkap itu ada nilai positif yang sangat luar biasa, Bang. Iya. Jadi terlepas dari itu semua, saya izin berdiskusi sama Abang mengenai awal mulanya Abang mengambil keyakinan Abang mengambil produk ini seperti apa? Keyakinan Abang tuh. Sebenarnya kan kita dari coba-coba juga dulu. Coba-coba? Ya, coba-coba dulu, coba berproduksi, ya kan. Saya terus terang aja, ketika saya membangun yang salju ini, saya masih dalam keadaan bekerja di perusahaan. Jadi ketika cuti, ya, itu di 15 hari lah plus dengan tanggal merah, ya kan. Waktu itu saya kan di Padang, istri saya di sini. Istri saya juga memang sudah ngerti juga bagaimana cara mengolah nata de coco ini. Jadi saya telepon beliau, atau mungkin nata de coco. Nanti ketika saya cuti nanti saya langsung proses pengemasannya. Jadi saya uji cobanya itu dalam waktu setengah bulan. Jadi ketika setengah bulan itu tengok prospeknya bagus, jadi saya ambil keputusan. Saya resign dari perusahaan, melanjutkan usaha sendiri. Melanjutkan usaha sendiri, ya kan. Nah, dalam perjalanan tuh pasti ada ya halangan, rintangan dan hambatan, ya kan. Nah, itu adalah memang suatu cobaan bagi kita. Jadi saya tuh harus harus kuat mental untuk menghadapi itu. Nah, kemudian, ya kan, dalam rintangan, halangan itu kita harus sabar. Kunci sukses itu memang harus sabar kita. Tapi mohon maaf Bang, orang rumah Abang mendukung waktu itu Abang memutuskan untuk berhenti kerja dari perusahaan? Sangat mendukung, karena kami terpisah. Terpisah gitu. Nah, karena saya berpikir begini, rezeki itu sudah ada yang ngatur, ya. Sudah ada yang ngatur, walaupun kita di mana posisinya, ya. Kalau sudah diatur rezeki kita misalnya sekian, kata Allah, kita dimanapun bekerja, dimanapun berusaha, tetap itu yang kita peroleh, yang kita dapat. Itulah yang menjadi suatu keyakinan dari saya, berani melepaskan dari bekerja sebagai karyawan untuk masuk ke dalam dunia usaha. Betul, jadi rezeki itu tidak akan tertukar. Betul. Jadi setelah saya jalani, oh benar, rezeki itu tidak akan tertukar. Yang penting kita akan berusaha untuk meraih rezeki itu. Betul. Ini salah satu juga. Ya mungkin bisa kita ambil nilai positif bahwasanya ya segala bentuk usaha itu memang ada risiko. Ada risiko. Nah hari ini ada pengorbanan juga. Ada pengorbanan, benar. Bang Badrun mengorbankan diri dengan jabatan yang sangat luar biasa. Kalau jabatan luar biasa secara tidak langsung gaji juga lumayan. Jadi mengambil risiko buka usaha yang belum tahu nilai income-nya berapa nih per bulan, berapa yang harus aku dapat dan sebagainya. Belum ada kepastian. Belum. Ini kan mau mulai lagi dari nol dan sebagainya. Mungkin di sini juga
nilai kita, siapapun mungkin ke depan atau masyarakat, ada nilai-nilai dari kelapa ini, punya nilai dari sisi yang lain selain airnya, untuk membuat suatu UMKM dulu. Mungkin kita doakan saja hari ini ya salju masih kelas UMKM. Ya kalau kita dukung, kita besarkan, kita apakan, tentu ini lebih besar secara produktivitasnya. Menengah ke atas. Iya, sebesar menengah ke atas dan sebagainya. Saya bang jujur, saya sangat suka orang-orang yang mempunyai mengambil momen hal-hal yang istilahnya gini, kekayaan alam daerah itu. Ya. Saya jujur bang, saya termasuk orang yang agak gagap tentang situ. Ini kadang ada kawan, kau di Inhil tuh banyak kelapa ya, banyak aku bilang. Berapa satu kayak kelapa kayak gini, berapa kelapa? Tentang situ aja aku sedikit sulit menjelaskan. Iya. Karena ada A, ada B, ada C. Iya. Ada kelasnya. Nah, kelas di situ aja aku agak gagap. Jujur aku bilang, aku nih memang tinggal di Inhil, tapi aku nih tidak paham. Ya, bukan pelaku. Bukan pelaku dan sebagainya. Namun bukan berarti aku membenci orang pelakunya, tapi aku salut dengan, ya termasuk abang bisa ketika ini, mohon maaf, kalau abang berpikir gini, aku harus beli kebun dulu supaya air Nio itu bisa aku buat usaha. Kan logika modal yang sangat luar biasa tuh bang. Iya. Harus beli kebun dulu. Investasi dulu. Nah hari ini kan abang yang tak punya kebun, tapi bisa memproduksi dari bahan kelapa. Ya. Ini kan luar biasa bang. Jadi begini, sebenarnya untuk ke depan perlu ya, karena dengan perkembangan sekarang ini boleh saja suatu saat nanti air kelapa bisa langka. Kalau hari ini memang ya, karena orang belum begitu memanfaatkan air kelapa secara maksimal. Dan air kelapanya juga ini setiap pasar itu pasti ada. Pasti ada gitu. Jadi ketika kita nanti investasikan, katakan ke kebun lah ya, kalau memang kita sudah ada punya modal nggak masalah gitu kan. Supaya nanti kita hulu punya, hilir juga kita ada. Iya, dipersiapkan. Betul. Dan juga hari ini bagaimanapun menurut pandangan saya ya, hilirisasi kelapa ini dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Karena untuk meningkatkan harga jual kelapa itu sendiri. Betul Bang. Kalau kita main di hulu-hulu saja ya, nanti harga kelapa kita itu akan diatur oleh pembeli. Iya, betul. Ya, harganya diatur oleh pembeli. Padahal kita yang punya di hulu. Kita yang punya hulunya. Harusnya kita yang ngatur. Ya, harusnya kita ngatur, kita punya barang. Kita yang jual barang. Tapi hari ini karena kita main di hulu saja, kita tidak ada hilirnya. Betul. Ya, mau nggak mau kita, ya mau tidak mau, daripada kelapa kita nanti tak laku, kelapa kita nanti busuk, segala macam kan. Jadi bisa seperti itu. Tapi kalau sekiranya kita punya hilir, oleh kita hari ini kita punya hulu, kemudian kita juga punya hilir ya, itu tidak bisa orang mendeteksi kelapa kita. Dari sisi harga. Kalau you mau beli, oke. Kalau mau harga segini, oke. Iya. Kalau tak mau harga segini, kami tahan dulu. Kenapa? Karena produk kami masih banyak yang mau beli. Betul. Bang, Gitu. tapi kembalilah kita tentang produksi lah ya. Kita kan di Inhil ini dah banyak bumdes nih bang. Pernah ada dari sekian ratus desa dan sekian ratus juga bumdes, pernah ada yang menghubungi abang untuk ya menjadi pemateri atau belajar dan sebagainya, yang ingin sifatnya memproduksi mentahnya dulu? Oh iya, ada beberapa bumdes kemarin yang saya hubungi, kemudian bumdes yang di salah satu di Eno, desa Baganjaya misalnya ya. Waktu itu ada pelatihan di Kecamatan Eno. Tahun 2022 itu ada 4 titik kami lakukan pelatihan melalui Dinas Koperasi dan UKM. Ya. Kebetulan itu saya sebagai narasumber. Kemudian juga saya sebagai pembeli hasil olahan mereka. Jadi saya yang narasumber pematerinya, narasumbernya, kemudian juga saya yang beli hasil produksi masyarakat itu. Berarti abang tak pelit bang? Tak pelit ilmu? Jadi kalau dari sisi ilmu, makin banyak ilmu yang kita berikan kepada orang lain, ya, Allah itu akan memberi ilmu yang tidak kita ketahui. Betul. Tapi kalau secara manajemen perusahaan, itu rahasia perusahaan bang. Tapi saya punya
prinsip seperti ini. Yang namanya ekor itu pasti di belakang. Iya, Ya, betul, pasti di betul, belakang. betul, 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 betul. Jadi dengan ada seperti itu kita terdorong maju. Terdorong maju. Karena apa? Karena kita ini memang tak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk mendorong kita supaya kita naik. Betul, betul. Berarti ini sorry bang, di saat abang menjadi narasumber atau menjadi salah satu bagian pelatihan tentang UMKM, abang menjelaskan betul dari membuat, memproduksi hingga tentang rasa, bang. Iya. Kenapa? Saya tuh butuh produk mereka. Dan kualitasnya supaya seragam dengan saya, formulasinya harus saya beri. Karena mereka kemana mau jual? Tidak ada abang simpan-simpan. Tidak ada saya rahasiakan tentang itu. Tidak ada dirahasiakan. Karena saya ingin produk yang mereka jual ke saya itu produk yang terbaik. Karena di samping saya ini juga produsen, saya juga sebagai buyer mereka, sebagai pembeli dari mereka untuk memenuhi permintaan pasar. Betul. Tapi gini lah bang ya, saya cukup apa ya, dibilang mau mengatakan luar biasa tuh mungkin lebih apa? Karena kalau secara konsep, kalau bicara chef ini rahasia chef, tukang masak, tak mungkin dia sampaikan. Tapi nilai setelah abang kasih kepada kelompok-kelompok yang ingin melakukan itu, kedua abang menerima produk mereka, artinya kan mereka tak perlu cari pasar. Tak perlu cari pasar. Kita berapa aja hari ini ada nata de coco yang setengah jadi itu kita tampung. Karena permintaan pasar kita sekarang cukup tinggi, sampai 150 ton per bulan. Kapasitas saya pribadinya satu hari cuma 2 ton. Berarti kan cuma 60 ton. Ya 50 ton lah paling, kadang-kadang bisa sampai 40 ton cuma satu bulan. Karena apa? Karena pasar kita tuh masih luas. Tapi ini sorry, ibu-ibu bisa melakukan ini? Bisa bang. Pada karyawan saya itu hampir 60% itu ibu-ibu. Iya, ibu-ibu yang melakukan. Berarti orang kampung itu bang punya peluang besar sekali, peluangnya besar sekali. Makanya saya tuh berpikir ya, untuk menambah kapasitas produksi saya ini gitu kan, kita ada 20 kecamatan ya. Bagaimana satu kecamatan itu nanti ya kita bangun pabrik kecil, pabrik itu kan, untuk memenuhi permintaan ini. Katakanlah satu hari misalnya 1 ton saja mereka berproduksi di kecamatan-kecamatan. Ada 20 kecamatan, berarti kita sudah ada 20 ton. Ya kan? Artinya terserap ini pasar. Sebulan ada berapa? Sebulan ada 500 ton. Betul. Pasar untuk dalam aja di Indonesia ini 500 ton itu tidak ada apa-apa. Kecil tuh. Belum luar lagi. Kemarin ada juga minta dari Malaysia sama saya. Cuma kita kan tak bisa memenuhi permintaan mereka. Betul. Kita tolak. Artinya apa? Peluang pasar sangat luas. Cuma tergantung kita lagi mampu atau tidak produksi ini. Berarti ini juga salah satu peluang bagi petani Inhil khususnya. Ini nilai loh, nilai ekonomi yang cukup menjanjikan. Ketimbang ini, mohon maaf, kita ini kan masyarakat kita ini ketergantungan dengan kelapa ini sangat luar biasa, namun tidak ingin berinovasi. Nah, saya rasa dengan sistem seperti ini, dengan yang akan dilakukan Bang Badrun ke depan, yang mudah-mudahan tercapai, ini kan simple loh Bang. Iya. Simple sekali, sederhana sekali. Sederhana. Dan mempunyai pasar. Ya kalau bicara tentang apa, dapat lebih lah saya untuk uang jajan anak-anak nih. Lebih. Tak harus mengambil dengan toki lagi. Itu dari sisi air saja, istilahnya sudah bisa menanggung kita ya selama menjelang trip kelapa. Betul. Gitu kan? Betul. Hanya di air saja. Jadi di toki itu apa? Itu tabungan. Betul. Nah, ini kan itu lagi-lagi kembali saya kemarin kan kami membahas tentang diskusi harga kelapa di Inhil dengan mantan ketua HIPMI. Harga kelapanya seperti ini. Memang inovasi masyarakat Inhil itu sangat penting Bang. Ya. Ketimbang dia menunggu harga kelapa naik, harga kelapa turun, dan ini kan kelapa kita ini kan tak pernah stabil. Iya. Harganya kan karena setahu saya juga kelapa kan tidak mempunyai harga standar, tak ada aturan. Iya. Dilemparkan kepada harga pasar. Iya, harga pasar, tergantung harga pasar. Nah hari ini terlepas cara bermainnya seperti apa ya, diterima masyarakat harganya segitu ya tetap segitu. Namun
ya kembali lagi kalau ingin mempunyai nilai inovasi. Kreatif. Iya, contoh hal yang paling sederhana, meja itu tanpa dicat takkan cantik. Ya, betul. Ya, kan itu kan salah satu hal yang paling simpel. Makanya banyak poin bang malam ini saya dapat. Ya meskipun saya tidak bisa melakukan variasi melakukan secara langsung, namun mungkin ketika ada saudara-saudara saya di kampung ingin mempertanyakan kayak mana nih memanfaatkan ini, saya tahu nih mengarahkan dengan siapa nih, seperti apa. Meskipun mereka tak punya modal sendiri, bagaimana mereka itu bisa jalan? Ini kan kalau bicara modal, hampir tak punya modal ini bang. Bisa kan air nih bang. Iya. Istilahnya mau maaf, aku tampung air kau dulu, nanti aku jual. Kan gitu. Itu jadi modal ya. Jadi modal. Nah, tapi satu kunci yang saya ambil tadi sesuaikan dengan nama produk salju. Selalu jujur. Kalau tak itu tak jalan. Jangan ambil air kelapa orang, jual dan itu hilang. Itu tak salju tuh. Tidak salju. Kalau orang itu tak salju. Kuncinya itu kenapa harus salju? Memang ini kuncinya. Ya, kunci berusaha. Sukses. Jadi bukan hanya sekedar nama kenapa harus salju. Itu kan selalu jujur. Sampai kalau ingin melakukan ini tanpa modal pun, ya cuman bawa tempat, aku tampung air kelapa masyarakat, berapa liter dan sebagainya. Ya mungkin kerja kita berjalan aja kok. Telepon kau sudah manen kelapa dan sebagainya. Kan itu lagi. Iya. Jadi kalau bicara tentang duit, tunggu dulu, ngantarkan itu. Jadikan duit dulu deh. Tak ada modal. Iya. Mulai aku sedikit menangkap poin-poinnya bang. Ya meskipun aku tidak mencoba untuk melakukan ini, ketika ada saudara-saudara di kampung ingin bertanya aku kerja apa, mungkin ini akan kutawarkan bang. Iya betul. Jadi itulah sebabnya kalau ditanya tadi apa keyakinan untuk menjalankan usaha ini atau memulai ini tadi. Salah satu itu tadi modalnya kecil. Ya. Kita tak perlu modal besar. Tapi kita sudah bisa berbuat. Iya betul. Prinsip ekonomi itu kan dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Betul. Itu prinsip ekonomi. Iya. Kalau memang kita modalnya sedikit apa untung besar ya kenapa tidak? Ya. Itulah tadi saya tanggap bang. Kalian tidak butuh bahan produksi, kalian tidak butuh membangun pabrik produksi. Tak perlu itu. Yang kalau perlu betul telepon yang punya kebun atau punya kelapa, bila manen, aku butuh air kelapa, berapa gallon kira-kira atau berapa liter kira-kira, datangi, bawa. Ya, tapi kunci satu, tanamkan di hati dengan saljunya, selalu jujurnya. Kuncinya itu, kan tak ada modal sama sekali. Ngantar pun kalau memang ini masih punya nilai income sedikit, kan ngantar ya kalau di kampung tuh kan ada buat barang, pompong barang yang dari sini kan dia kosong. Nih bawa dulu, aku numpang bawa di parit mana bongkar dan sebagainya. Kan angkat dulu. Tentu sudah angkat abang terima oke, sesuai harga, kan ditransfer dulu. Iya betul. Kan baru dibayar nih. Nah, kalau memang ini yakin bisa berkembang, aku ingin untungnya agak sedikit tinggi, mungkin bisa membuat produksi kecil, tidak berbentuk kemasan, tapi bahan mentah aja di kampung. Diproses. Setengah jadi, baru dikirim lagi dengan apa? Itu lebih besar untungnya ketimbang jual air kelapa. Iya, itu kan ini anggaplah kita ingin memulai, kan ada cara. Yang tak bermodal seperti ini caranya. Tidak ada modal sama sekali bang. Kalau kita ingin, itulah saya bilang. Orang pompong pun juga kita tahu nih, orang pompong kan seminggu sekali ngambil barang ke Tembilahan. Itu kan kapasitas pompongnya bertonton. Betul. Karena kosong aja. Dan pulang baru ada barang. Iya betul. Nah, orang kampung tertolong. Nah, itu dia pergi ke Tembilahan juga. Nah, aku bayarin nanti setelah barang itu terjual. Pasti mau. Di mana letak dia tak mau tuh. Pergi balik Messi. Nah, itu kembali. Ini kan salah satu peluang yang harus diambil pada generasi dimanapun berada untuk kawan-kawan Inhil. Ini peluang. Nanti ya termasuk kawan-kawan yang ingin belajar,
Dengan Bang Badrun sendiri, saya akan cantumkan di deskripsi nanti gimana diskusi-diskusi lebih kelanjutan untuk ke depan. Dan juga andai ada warung-warung di kampung, atau udah ada produknya sampai di warung mereka, aku mau beli langsung lah. Ya bisa juga hubungi nomor Bang Badrun sendiri. Saya akan lampirkan di deskripsi nanti. Atau ingin membuka peluang hasil diskusi kita, seperti ini, atau data tangkap, kampung aku banyak air kelapa, bisa aku jual nih. Ya mungkin kalau bicara tentang nego harga dan sebagainya, masuk atau tidaknya, silakan langsung. Ya harapan saya hasil diskusi kita hari ini mempunyai nilai yang edukasi kepada masyarakat, bahwasanya ini yang harus kita manfaatkan, ada nilai-nilai yang positif. Tapi ingat, kembali saya tekankan, bukan saya promosi, belilah produk orang lokal. Saya hari ini selain memang saya kenal Bang Badrun, saya jujur, tapi saya tak kenal dengan produknya. Jujur Bang. Iya. Saya tak kenal dengan produknya. Mungkin kalau saya tahu, saya sering beli ini. Cuma kan asal ambil. Iya. Tak penting apa? Karena saya anggap sama. Jadi Ichiro ini kebalikan. Kadang orang kenal dengan produknya, tapi tak kenal sama saya. Produk saya sudah ke warung-warung, ke toko-toko kan, apa namanya salju. Tapi tak kenal bahwa salju ini ownernya Badrun. Saya tak tahu. Kalau saya jujur, ya bukan saya mengatakan, saya tahu Bang Badrun ini abangnya Pak Wali. Ya udah, itu sesimpel itu. Jadi setelah lamanya di bergaul, baru tahu bahwasanya Bang Badrun itu ada usaha UMKM. Dan saya juga tak ngeh Bang, tidak ngeh terlalu dalam kayak mana UMKM dan sebagainya. Namun, dan saya juga terkejut Bang, abang membawa ini dengan kemasan seperti ini. Saya hanya biasa-biasa saja. Jujur, kalau saya baru tahu ini luar biasa kemasannya. Ini meyakinkan. Dan ini juga saya bisa mengatakan ini tak kalah saing dengan kemasan-kemasan. Iya. Kalah saing. Memang banyak orang yang istilahnya tak percaya bahwa ini dilakukan oleh UMKM. Ya, dari sisi kemasan, kita tak salah bersaing dengan pabrik-pabrik besar. Karena itulah trik saya tadi untuk mengimbangi, mengambil pasar. Kita harus bisa ketika kita sampaikan ke pasar itu, kita jangan katakan bahwa saya ini usaha kecil menengah. Ya, kita harus bagaimana produk besar, perusahaan-perusahaan besar itu, produk-produk yang ternama itu kita harus mampu bersaing di sana. Sehingga mereka pembeli ini, konsumen ini, dia tidak ragu. Mereka kan namanya pembeli pasti mencari yang terbaik. Ya gitu kan. Ketika kita tidak bisa meyakinkan bahwa kita yang terbaik, pasti barang kita tertinggal. Betul. Jadi konsep itulah saya bagaimana supaya ketika tampilan produk saya itu di pasar harus sama dengan produk-produk yang dari luar, yang perusahaan besar itu. Betul. Ini luar biasa. Itu. Ini kita boleh bangga dengan produk-produk orang lokal ini. Tak kalah tampil kita. Iya, tak kalah saing, tak kalah rasa kita. Kalau bicara enak, ya enak. Kalau bicara manis, jangan ditanya. Coba beli dulu. Jadi tapi saya mengajak paling tidaknya itu kembali lagi. Paling tidaknya kita cinta dengan produk lokal kita. Itu poin yang saya ambil. Baiklah. Mungkin Bang, terima kasih atas waktu, atas ilmu, atas ide dan lain sebagainya. Mungkin hasil diskusi kita ini saya harapkan ada nilai positif, baik saya, baik masyarakat, kawan-kawan yang menonton, baik pelaku usaha atau penjual-penjual produk-produk barang-barang sembako yang di warung-warung. Inilah profil salah satu produk UMKM kita yang mungkin ada di warung kalian, dan kalian juga berani menyampaikan ke konsumen bahwasanya ini tak kalah saing dan sebagainya, karena malam ini kita kupas tuntas nih produk nih. Mulai dari berdiri sampai kualitas sampai izin, mungkin kalau bahasa kita buka total nih. Jadi tapi saya salut juga dengan ownernya atau Bang Badrun sendiri berani buka-bukaan, artinya dia berani tampil. Ya kalau bicara nanti ada hal-hal yang dianggap komentar yang sedikit pedas dan sebagainya, itu biasa Bang, netizen. Netizen ini kan maha benar deh. Iya. Dia tak mau salah deh. Jadi Bang,
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktu. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.